Selamat berjumpa kembali dalam Sudut Pandang. Kali ini saya mengajak Anda untuk menelusuri kiprah sejumlah perempuan yang berbagi kenangan dan juga berbagi penghargaan terhadap sejumlah benda bernilai sejarah. Saya Vivi Aleda Yahya. Di Denpasar, Bali, saya temui Eli Tumiwahal Samer, seorang pengusaha farmasi yang selama 20 tahun tekun mengumpulkan berbagai barang seni. Hobi Eli mendapatkan dukungan penuh dari suami yang kemudian membuka koleksi keluarga mereka ke masyarakat. Ibu Eli, dari ribuan koleksi yang dimiliki oleh The Topeng Kingdom, yang mana yang merupakan koleksi istimewa atau primadona untuk Anda? Dari sekian, salah satu primadona kami itu ada topeng dari koleksi dari kita ketemukan dari Sulawesi ya. Topeng yang terbuat dari emas. Bagaimana Anda mendapatkannya? Saya mendapatkan dari kolektor. Kenapa istimewa, Bu Eli? Istimewanya karena selain umur usianya, topeng ini terbuat dari emas. Dia punya spesifik karena topeng upacara untuk penutup kematian. Kita mengkoleksi barang-barang benda bersejarah ini kurang lebih plus minus 20 tahun yang Sudah lalu. 20 tahun yang lalu. Ya, dulunya kita hanya benda-benda bersejarah tapi yang cantik, yang menawan dan lukisan-lukisan. Tapi setelah melihat topeng, ada satu aura tertentu yang membuat kita jatuh cinta banget gitu. Jadi ada topeng yang mereka begitu, wajahnya begitu seram, menakutkan, mewakili dari watak-watak manusia itu sendiri. Ini setelah 20 tahun terkumpul sekitar 2000-an. Kurang lebih 2000 pieces topeng pakai, topeng lama. Jadi kita tidak pernah menyimpan topeng lama tapi topeng hias, tapi seluruhnya topeng pakai, topeng penari, topeng untuk upacara kematian, untuk topeng ritual seperti itu. Pengalaman seperti apa yang ingin Ibu berikan kepada pengunjung The Topeng Kingdom ini? Kita ingin memberikan suatu kenangan bahwa museum itu tidak hanya bercerita tentang sejarah atau heritage, tapi memberikan mereka amusement, suatu entertainment, di mana mereka bisa melihat suasana spotlight, lampu yang menawan, keterangan-keterangan yang mendukung seperti di wall sign kita. Mereka juga berinteraktif dengan audiovisual movie yang kita buat, ada film-film wayang. Bu Eli, pernah tidak ada orang yang datang kemudian ingin membeli salah satu koleksi Anda gitu? Ada juga sih, terutama tempo hari dari Museum Belgium yang mereka ingin membeli salah satu patung kesuburan yang ada di Sulawesi. Terus termasuk patung Leti dari Kepulauan Leti, patung Yene yang tadi dari 2000 tahun BC, patung batu animisme. Itu dari Museum Prancis. Jadi ada beberapa kolektor pribadi dari luar juga. Tapi kami ini justru membeli barang-barang itu dari luar masuk ke dalam Indonesia. Kok dibawa keluar lagi kan kita juga perasaan sangat sayang juga kan. Berapa nilainya patung Leti saat ini? Waduh, kalau kurang lebihnya sih saya nggak terlalu paham karena berapa itu yang ditawar oleh Museum Prancis waktu itu untuk suami, membeli ya patung kebetulan Leti? Suami yang lebih banyak berkecimpung lebih tahu. Bu Eli, saya juga ingin menikmati berbagai koleksi Anda. Ya, mari Ibu. Langsung dengan pemiliknya ya. Kita akan meninjau peninggalan ruang Eropa, banyak topeng-topeng yang peninggalan zaman penjajahan VOC. Ini Major Van Maten. Kolonel Condenson, Kolonel Colin, Condenson. itu Peter Sun Kun, kan ada Peter Jan Sun Kun ya. Ini Ibu dapat dari mana? Sama, karena suami dan saya suka hunting di berbagai tempat, lama-kelamaan mereka itu sudah tahu dan kenal. Jadi kadang-kadang kalau mereka ada penemuan, mereka langsung kirim email, kami langsung datang ke tempat mereka. Kalau ini dari mana, Bu, yang koleksi? Beberapa, kebanyakan kita lebih banyak mendapat di daerah Jawa Timur. Waktu itu kan memang Surabaya sebagai kota pertempuran.
Dan di daerah-daerah di Malang dan sekitarnya mereka melakukan seperti dulu wayang orang tonil gitu ya. Nah, mereka yang jadi musuhnya Indonesia yang dengan topeng kita pegang bambu dengan perlengkapan natural, mereka melawan dengan Belanda. Jadi dan inilah penggambaran orang-orang Belanda. Ya, Mayor van Metten, Kolonel Gondensen, itu ada Jan Pieterszoon Koen. Mungkin pada waktu kita masih sekolah di SD mungkin ada tokoh-tokoh yang kita masih teringat. Bagian dari sejarah di buku bagian sekolah. Sejarah, iya. Jadi mereka sudah ditokohkan di sini. Bagaimana ceritanya Ibu sampai memburu sejumlah topeng yang Ibu inginkan di pelosok pedalaman? Iya. Kita waktu itu punya pengalaman yang very unik dan masih membekas di kita karena dari 20 tahun kita hunting topeng dan mengkoleksi berbagai macam pengalaman, dan tentunya kan ada yang senang, ada yang dapatnya susah, ada yang dapatnya pernah mengerikan, sedikit mengerikan bagi kami karena waktu itu kalau nggak salah kita hunting ada topeng yang dari Jawa Timur di lereng bukit gitu, di daerah sekitar Gunung Kidul atau di daerah Malang gitu ya, karena udah 20 tahun yang lalu. Sudah datangnya malam sekali, sudah larut malam, yang dicari juga tidak ada. Kita tidak tahu karena di daerah pegunungan di dusun itu nggak seperti di kota, ada RT, RW, alamat yang jelas kan, biasanya mereka kelurahan gitu aja. Nah, enggak ketemu, mana ban kendaraan kita juga gembos lagi. Jadi udah hampir larut malam, nggak ada dimakan, persediaanku roti juga habis. Aduh, jadi kita juga campur cemas di tengah hutan. Tapi untunglah ada penjaga peronda malam, dan untung sekali setelah beberapa jam kita tunggu dan kita diantar ke kepala desa malam-malam sekali. Harus menginap di rumah kepala desa, menunggu sampai pagi baru kita lanjut lagi diantar sama aparat desa. Penuh perjuangan ya? Penuh perjuangan demi sebuah topeng. Ibu Eli, dengan ribuan koleksi topeng yang ada di museum ini, belum terhitung yang di rumah ya Bu ya? Plus minus begitu memang. Dan juga ada berbagai benda bersejarah bernilai seni tinggi, tentunya bukan hobi yang murah Ibu? Bisa dikatakan demikian, plus minus lah. Ada yang kita beli murah, ada yang kita beli mahal. Enggak semua barang-barang kita juga mahal ya. Meskipun kita beli murah, tapi bercita rasa bersejarah tinggi juga ada. Berkecimpung dengan benda heritage, konotasinya banyak penunggunya, berkecimpung dengan dunia, orang bilang dunia lain.